Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back my channel, Mr. Alfi Banda, berkarya untuk berdampak. Ya, dalam konten saya kali ini saya ingin berbagi buat sahabat-sahabat sekalian terkait tentang Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 ya tahun 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dan regulasi pendukungnya. Oke, tentunya ini merupakan sebuah transformasi pembelajaran eh, yang tujuannya adalah bagaimana menciptakan atau menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, ya teman-teman sudah tak asing lagi ya mendengar Perdirjen 7607 yang saat ini lagi menggema di para guru, para pegiat pendidikan, khususnya guru dan kepala sekolah, yang mana terjadi pergeseran dalam rangka untuk peningkatan kinerja guru. Ya, nah biasanya ya sahabat-sahabat sekalian ya, seperti sebelum adanya Perdirjen ini dan dikuatkan dengan surat edaran bersama Kemdikbudristek dan Kepala BKN RI, kita biasanya itu membuat SKP atau penilaian kinerja khusus untuk guru dan kepala sekolah itu melalui platform e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Nah, saat ini pemerintah memberikan fleksibilitas kemerdekaan kepada guru melalui platform Merdeka Mengajar ya, untuk langsung kita bisa melakukan atau melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang saat ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Oke, sahabat sekalian, ini penting untuk kita pahami. Ya, jadi tidak sekedar kita mengikuti musim, bahwa saat ini lagi musim mengelola atau musim eh, memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja yang ada di platform Mereka Mengajar, terus kita berbondong-bondong juga ikut ya, bukan sekedar itu saja, tetapi bagaimana perlu kita pahami dulu regulasi-regulasi pendukung yang menyertai kebijakan tersebut ya. Salah satu diantaranya adalah Perdirjen GTK nomor 7607. Sahabat sekalian, pengelolaan kinerja di PMM ini adalah sebuah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual ya, kontekstual dengan kebutuhan sekolah kita dan pengembangan karir ya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid kita ya. Nah, pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah ini terdiri dari 3 tahap sahabat sekalian, seperti biasa aksi-aksi kita, yaitu perencanaan, terus pelaksanaan, dan juga penilaian. Oke, mengapa penting memahami regulasi ini? Ya, sebagai pedoman pelaksanaan kinerja guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kemudian juga untuk mengetahui updatean pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas ya. Nah, penting juga bahwa untuk mengetahui hak dan kewajiban, standar dan indikator, serta mekanisme prosedur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, mengapa ini penting? Ya, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, serta mendapatkan perlindungan dan penghargaan sesuai dengan capaian kinerja. Nah, perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam penilaian pelaksanaan kinerja guru lewat platform Merdeka Mengajar ini, sahabat-sahabat sekalian ya, tentunya ini ada agak berbeda dengan penilaian-penilaian kinerja yang kita lakukan sebelumnya ya, yang mana kalau dulu kita lebih kenal dengan daftar usulan penilaian angka kredit atau yang disebut
Dupak, yaitu di mana semakin banyak butir kegiatan yang kita laksanakan, itu semakin besar juga angka kredit yang diperoleh. Atau juga setiap butir kegiatan itu memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, itu semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, eh, pada kali ini ya, sahabat-sahabat sekalian, perspektif yang kita mau angkat ya dalam konten ini yaitu selaras dengan transformasi pembelajaran, yaitu program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa semua pegawai juga berhak mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran. Ini untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Nah, ini ya sahabat-sahabat, supaya ini kita lebih merdeka dari beban administrasi. Jadi, persepsi bahwa ini adalah sebuah pekerjaan baru, sesungguhnya itu persepsi yang keliru, bahwa malah hadirnya pengelolaan kinerja di PMM ini salah satu langkah untuk memudahkan guru melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri, secara akuntabel dan fleksibel dengan keadaan yang ada. Kita merdeka dari beban administrasi, kita merdeka memilih indikator yang relevan, dan itu secara otomatis sudah ada semuanya di sana. Kemudian merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita perlu pahami juga beberapa regulasi induk ya, sehingga lahirnya Perdirjen 7607 ini ya. Apa saja regulasi induk, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, dan ini kita bisa lihat ya, saya tidak perlu membacanya. Kemudian perlu yang terpenting di sini adalah bagaimana teman-teman bisa pahami regulasi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB ya, tentang jabatan fungsional dan tentang pengolahan kinerja pegawai aparatur sipil negara, kemudian dikombinasikan dengan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Nah, diantaranya mungkin penugasan guru sebagai kepala sekolah dan pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ya, ini beberapa regulasi induknya yang perlu kita pahami. Nah, setelah itu perlu kita pahami juga ya regulasi-regulasi pendukung dan juga bahan-bahan pendukung. Ya, ini maksudnya apa? Supaya tidak kita yang seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa melakukan atau memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar itu bukan karena musimnya lagi ramai-ramai sekarang lalu kita ikut-ikutan juga. Ya, memang ini adalah suatu kewajiban dan sebuah amanah regulasi, tetapi perlu kita pahami dulu maksud, manfaat, tujuan, sasaran, aspek-aspek apa saja yang berkaitan tentang penilaian kinerja guru melalui fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kita perlu pahami Perdirjen GTK 7607, kemudian surat edaran bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang sistem informasi pengolahan kinerja dan ASN. Kemudian beberapa bahan-bahan bacaan diantaranya sudah disediakan, linknya mungkin sudah beredar ya. Kalau belum, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini, dan saya sudah tampilkan di sini juga. Ada panduan teknis fitur pengolahan kinerja untuk guru, untuk atasan atau kepala sekolah, terus ada infografik pengelolaan kinerja, fitur pengolahan kinerja, dan pusat informasi pengelolaan kinerja. Nah, ini penting untuk kita pahami dulu sebelum memulai merencanakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, lewat video ini sahabat sekalian, beberapa intisari amanah dari Perdirjen GTK 7607 akan kita bahas bersama. Oke, apa saja sih garis-garis besar Perdirjen GTK 7607? Ini garis-garis besarnya, yaitu pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja berdasarkan indikator dan target yang disepakati bersama pejabat penilai kinerja.
Nah, indikator-indikator itu juga secara otomatis sudah ada di platform Merdeka Mengajar, sahabat sekalian. Nah, siapakah pejabat penilai kinerja kita? Ya, pejabat penilai kinerja kita yang terdekat itu adalah kepala sekolah yang keseharian memantau, melihat, membina kita, dan bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sekolah. Nah, kemudian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja satuan pendidikan. Nah, ini endingnya ya, endingnya harapannya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi, kinerja sekolah. Dan di samping itu juga sesungguhnya ini untuk membantu meningkatkan raport pendidikan satuan pendidikan. Karena ada rekomendasi raport pendidikan ketika teman-teman nantinya pada saat perencanaan dalam memilih minimal satu indikator. Nah, ini sasaran kinerja satuan pendidikan itu melalui apa? Ya, melalui peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan juga kepala sekolah. Nah, kemudian penguatan peran kepala sekolah, penguatan kolaborasi antar kepala sekolah dengan guru, antar guru, kemudian antar guru dengan pemangku kepentingan lainnya yang di bidang pendidikan. Ya, ini gambaran yang bisa saya simpulkan apa-apa saja garis besar daripada Perdirjen di GTK 7607. Ya, nah ini ya, bahwa siklus yang akan kita laksanakan ya di fitur pengolahan kinerja ini dalam 2 periode, yaitu dalam 1 tahun 2 periode. Periode pertama yaitu Januari sampai Juni, kemudian dilanjutkan periode kedua Juli sampai Desember. Intinya mengikuti semester ya, ya bukan mengikuti tahun ajaran ya, tapi mengikuti tahun dimulai dari Januari sampai Desember. Nah, siklusnya apa saja? Di siklus pengolahan penilaian kinerja itu yang pertama diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Siklus ini berputar di setiap periodik. Ya, jadi ada tahapan-tahapan setiap bulan, ya secara otomatis itu sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, yang akan kita lakukan ini semacam jadwal ya, schedule untuk pelaksanaan atau upaya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Ada variabel ya, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yaitu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Ya, variabel ini juga nanti di PMM ya, secara bertahap, step by step juga sudah muncul di sana. Jadi kita akan melaksanakan pengelolaan kinerja berdasarkan variabel yang telah ada di platform Merdeka Mengajar. Oke sahabat, beberapa pertanyaan pemantik yang bisa saya munculkan dari Perdirjen 7607 ini ya. Yang pertama, apa orientasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Apa sih orientasinya? Nah, orientasinya ini. Ya, ini peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Nah, ini orientasi pertama. Oke, selaras dengan Merdeka Belajar, selaras dengan kurikulum Merdeka, selaras dengan tujuan pendidikan guru penggerak ya, dan juga program-program Merdeka Belajar lainnya. Jadi ini linearisasi kinerja guru dengan program yang sudah jalan, misalnya seperti itu. Kemudian pemenuhan ekspektasi kepala sekolah. Nah, ini jarang terjadi, sahabat-sahabat. Kadang ekspektasi kepala sekolah jalannya ke kiri, terus ekspektasi guru dan murid jalannya juga ke arah lain. Jadi tidak ketemu satu tujuan yang sama. Padahal dalam satu organisasi yang sama, satu lembaga yang sama. Sehingga ini ekspektasi kepala sekolah yang juga bagian daripada visi misi sekolah itu akan dicapai bersama oleh seluruh guru yang ada di sekolah itu. Nah, kemudian dialog kinerja yang intens antara kepala sekolah dan guru. Kenapa dialog kinerja ini terbangun dengan intens? Ya karena dalam merencanakan, dalam melaksanakan, dalam menilai itu terjadi komunikasi antara guru dengan kepala sekolah. Ya, dari mulai perencanaan. Yang keempat, pencapaian kinerja satuan pendidikan. Ketika ini dibangun, direncanakan dengan matang, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian direfleksikan, kemudian dilakukan tindak lanjut sampai dilakukan asesmennya.
Ya, ini akan membantu meningkatkan pencapaian raport pendidikan di setiap satuan pendidikan. Ya, jadi sudah saya katakan tadi bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja guru ini salah satu sasarannya adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja sekolah. Ya, yang kelima, hasil kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah. Hasilnya ini akan berpengaruh ya terhadap perilaku kerja guru dan kepala sekolah dan juga hasil kerja atau kinerja guru dan kepala sekolah. Oke, sahabat sekalian. Kemudian, apa saja aspek pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terdiri dari beberapa aspek. Perencanaan kinerja. Apa saja di dalamnya? Yaitu menetapkan dan klarifikasi ekspektasi kerja. Dalam melaksanakan perencanaan, guru mengusulkan beberapa RHK, ya, beberapa item RHK yang di dalamnya RHK itu rencana hasil kerja yang di dalamnya terdapat poin-poin ya dengan standar 32 poin, maksimal 128 poin. Ya. Nah, RHK ini nanti juga akan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja lembaga dan juga kepala sekolah. Yang kedua, setelah direncanakan, dilakukan pemantauan, pembinaan kinerja yang meliputi apa? Pendokumentasian kinerja. Jadi apa yang sudah direncanakan kemudian dilaksanakan melalui aktivitas memantau, membina, kemudian mendokumentasikan kinerja, kemudian pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja. Setelah itu dilaksanakan penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja dan dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan juga sanksi. Nah, ini aspek-aspek ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana yang tertuang di dalam Perdirjen GTK nomor 7607. Nah, sahabat sekalian, apa saja capaian atas hasil kerja dan perilaku kerja guru? Nah, capaian atas hasil kerja dan perilaku kerja bagi guru berdasarkan pelaksanaan tugas itu meliputi merencanakan pembelajaran, okay? Setelah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, kemudian menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, jadi ini sesungguhnya jangan dijadikan sebagai sebuah perintah baru buat rekan-rekan sekalian atau tugas baru buat rekan-rekan sekalian. Kinerja guru ini meliputi aktivitas keseharian guru yang telah dilakukan dan memang menjadi kewajiban guru, ya namanya merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan, menilai, membimbing peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Ini adalah kewajiban kita keseharian. Nah, selama ini kadang kita guru tidak pernah merefleksikan semua ini dalam sebuah aktivitas penilaian kinerja. Ya, nah ini perlu teman-teman supaya kita bisa mengukur, mengevaluasi diri kita. Ya, kita bisa merencanakan perbaikan dan untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa dari capaian yang kita dapat di periodik 1 ke periodik 2, dari tahun pertama ke tahun kedua dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, apa saja capaian atas hasil kerja dan perilaku kerja bagi kepala sekolah? Nah, capaian dan perilaku yang sebelumnya itu, yang ini untuk guru, sekarang untuk kepala sekolah. Ya, yaitu tentang kemampuan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ya, fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar yang dipantau oleh kepala sekolah, yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, itu telah menunjukkan peran kepala sekolah juga sebagai coaching, sebagai manajerial, sebagai supervisor ya. Kemudian bisa ditambahkan juga sebagai pengembang kewirausahaan ya. Nah, ini sesungguhnya peran keseharian kepala sekolah yang telah dilaksanakan. Nah, ini di-manage lagi supaya ini bisa diukur dengan baik seperti apa kinerja kepala sekolah. Nah, hadirlah fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah
ini adalah membuat rencana SKP dan menetapkan SKP. Jadi di dalam perencanaan, sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah saya sampaikan, perencanaan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Nah, apa yang diperencanaan? Pada saat perencanaan kita akan membuat rencana SKP dan menetapkan SKP. SKP dibuat oleh guru, ya, direncanakan oleh guru dan ditetapkan dan disahkan atau disetujui oleh kepala sekolah. Begitupun kepala sekolah. Kepala sekolah di sini memerankan dua peran. Yang pertama sebagai atasan, ya, atasan guru yang menilai, kemudian juga sebagai pegawai. Karena kepala sekolah juga harus membuat SKP yang nanti akan dinilai oleh tim penilai di tingkat dinas atau di daerah yang terdiri dari pengawas dan tim penilai lainnya. Kemudian untuk membuat SKP, guru dan kepala sekolah harus berdialog. Ya, harus membangun komunikasi, harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Tentang apa? Tentang ekspektasi kinerja. Nah, ekspektasi kinerja ini adalah sebuah capaian cita-cita yang diharapkan. Ya, ini menjadi sebuah kebutuhan di sebuah satuan pendidikan dan diharapkan bisa terpenuhi. Nah, ini tujuan kerja yang ingin dicapai dan sikap kerja yang diinginkan. Oke. Nah, guru dan kepala sekolah menyusun rencana SKP mulai 1 Januari sampai dengan 31 Januari, ya. Jadi proses perencanaannya itu di bulan Januari. Untuk satu periode tahun berkenan, ya, periode pertama maksudnya. Namun rencana SKP ini dapat dilakukan penyesuaian pada 1 Juli sampai dengan 31 Juli tahun berkenan. Nah, ini berbeda ya, agak berbeda dengan teman-teman membuat SKP sebelumnya yang biasanya berlaku satu periodik dari Januari sampai Desember. Namun lewat fitur pengelolaan kinerja sebagaimana amanah Perdirian 7607 ini, sahabat sekalian, bahwa ada dua periodik. Jadi perencanaan itu di Januari, ya, dan juga di Juli, ya, selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk membuat SKP, guru dan kepala sekolah harus berdialog tentang ekspektasi kinerja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana sih cara menetapkan dan klarifikasi ekspektasi kinerja? Penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja adalah proses untuk menentukan rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang diharapkan. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada perencanaan strategi satuan pendidikan. Oke, kita perlu lagi melihat rencana strategi sekolah yang tertuang di dalam kurikulum sekolah, misalnya di dalam rencana kerja jangka menengah sekolah, ya, di dalam RKS sekolah, ya, ataupun visi dan misi sekolah. Nah, yang kedua, prioritas program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian raport pendidikan. Nah, ini klarifikasi ekspektasi kinerja ya. Jadi pada saat menetapkan, kepala sekolah juga harus melihat ya indikator apa yang dipilih. Apakah indikator yang dipilih oleh guru itu menyangkut tentang prioritas dalam rangka untuk meningkatkan raport pendidikan sekolah tersebut ataukah tidak. Misalnya raport pendidikan sekolah kita pada tahun sebelumnya itu atau di tahun terakhir pada kompetensi literasi dan numerasi itu perlu diintervensi, ya, atau masih berwarna kuning ataupun merah, ya. Nah, ini perlu diintervensi dan ditindaklanjuti perbaikan supaya raport pendidikan sesudahnya atau yang akan datang bisa menjadi peningkatan pada aspek tersebut. Nah, ini salah satu pertimbangan juga dalam menetapkan klarifikasi ekspektasi kinerja. Kemudian kompetensi, keahlian, keterampilan guru dan kepala sekolah. Ya, kita perlu mempertimbangkan kompetensi dan keahlian dari setiap guru. Misalnya gini, ketika ada guru A mengusulkan sebuah SKP-nya yang mana pada rencana kerjanya, di rencana kerjanya, dia tidak mengusulkan bahwa dia bisa menjadi teman tutor sebaya di sekolah, sementara dia punya kemampuan. Nah, pada saat menetapkan dan klarifikasi ekspektasi kinerja, kepala sekolah bisa mengambil keputusan untuk berdialog dengan guru tersebut. Mungkin dia bisa ditambahkan satu pekerjaan dalam rangka untuk menilai kinerja guru, dalam rangka untuk mendampingi guru-guru yang lain. Artinya dia berbagi keberhasilannya
atau kemampuannya atau keahliannya, kompetensinya kepada rekan-rekan lain. Jadi dia bisa dijadikan sebagai, kalau dulu kita sebut dengan guru inti ya, ya atau guru pamong ya, untuk mendampingi rekan guru lainnya. Oke, seperti itu. Nah, sahabat sekalian, bagaimana cara menetapkan dan klarifikasi ekspektasi kinerja? Ini format SKP untuk guru yang ada pada lampiran Perdirjen GTK 7607 ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, sahabat sekalian, bahwa penetapan klarifikasi ekspektasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, penetapan untuk guru yang diangkat dengan perjanjian kerja, ya, bisa menjadi pertimbangan melalui dokumen perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja yang dituangkan dalam dokumen SKP. Nah, di dalam Perdirjen GTK 7607 itu sudah ada format-format, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita sangat terbantu sekali. Kemudian bagaimana rencana hasil kerja guru? Ya, rencana hasil kerja adalah output and outcome dari tugas guru dan kepala sekolah. Rencana hasil kerja guru itu meliputi meningkatkan praktik pembelajaran ya. Melalui apa? Observasi kinerja dalam tugas guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Kemudian meningkatkan kinerja dan karir, ya, melalui pengembangan kompetensi yang disepakati bersama kepala sekolah. Nah, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan peningkatan pembelajaran. Kemudian terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui terlaksananya tugas tambahan sesuai dengan jenis yang disepakati bersama oleh kepala sekolah. Ini hasil rencana hasil kerja guru ya, RHK-nya ya yang buat. Nah, kemudian teman-teman, untuk kepala sekolah, rencana hasil kerja kepala sekolah itu meliputi seperti ini. Nah, namun kepala sekolah akan memulai membuat SKP nanti pada tanggal 15 Januari nanti ya. Oke. Nah, kalau untuk guru sekarang sudah bisa ya. Rencana hasil kerja kepala sekolah itu meliputi apa saja? Oke, meliputi peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, peningkatan praktik kinerja kepala sekolah, peningkatan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kinerja dan karir kepala sekolah melalui pengembangan kompetensi, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang partisipatif, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum operasional satuan pendidikan, pengelolaan penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian penyusunan perencanaan satuan pendidikan yang meningkatkan pembelajaran dan penyusunan laporan pengelolaan satuan pendidikan yang meningkatkan pembelajaran. Ini rencana hasil kerja kepala sekolah, poin-poinnya mengarah ke sini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah itu teman-teman perlu dilaksanakan observasi kinerja. Nah, bagaimana pelaksanaan observasi kinerja ini? Nah, guru memilih pelaksanaan observasi kinerja paling sedikit satu pilihan untuk disepakati bersama kepala sekolah. Kepala sekolah memilih pelaksanaan observasi kinerja paling sedikit satu pilihan untuk disepakati bersama kepala dinas pendidikan. Ini karena kepala sekolah atasannya adalah kepala dinas. Nah, guru atasannya adalah kepala sekolah. Maka observasi kinerja paling sedikit satu disepakati oleh atasannya masing-masing. Nah, untuk rubrik observasi kinerja guru juga ada pada format A ya, sahabat-sahabat sekalian. Format A di 1.1 format A pada lampiran Perdirian 7607. Untuk kepala sekolah di format B. Ya, kita bisa lihat nanti di Perdirjen di paling belakangnya di lampiran itu ada format diskusi persiapan observasi yang sudah disiapkan. Nah, ini bahan-bahan pendukung yang memudahkan kita dalam pelaksanaan observasi kinerja. Oke, setelah itu teman-teman, kita melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini seperti apa? Ya, setiap pengembangan kompetensi memiliki poin. Ya, guru dan kepala sekolah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan rentang poin
antara 32 dan 128. Artinya minimal 32 poin. Nah, poin-poin ini juga teman-teman di fitur pengelolaan kinerja di PMM secara otomatis sudah ada. Jadi ini berdasarkan lampiran Perdirian 7607 juga yang ada di lampirannya. Nah, pengembangan kompetensi yang tidak sesuai dengan rentang dapat dilakukan guru dan kepala sekolah setelah disepakati bersama pejabat penilai kerja. Tentunya poin-poin yang telah ditetapkan oleh semua pegawai, guru ataupun kepala sekolah itu juga melalui kesepakatan atasan penilainya, ya, baik kepala sekolah maupun kepala dinas, ya. Nah, ini formatnya ya, poin pengembangan kompetensi, ya, dengan kategori-kategori, kemudian jenis kegiatan pengembangan kompetensi dan poinnya. Nah, kemudian ada beberapa catatan, misalnya 1 semester, ada perangkat ajar, cerita praktik baik. Ini di PMM secara otomatis sudah ada, teman-teman. Kita tinggal memilih, ya, tidak perlu mengetik lagi. Jadi sudah langsung otomatis ada, tinggal dipilih. Nah, yang saya tampilkan ini adalah lampiran Perdirjen 7607 tentang poin pengembangan kompetensi, ya. Oke, ini lanjutannya ada 18, ya. Ada 18. Oke. Kemudian perilaku kerja. Nah, bagaimana perilaku kerja guru dan kepala sekolah? Oke. Nah, perilaku kerja ini yang kita sebut dengan berakhlak, ya. Ya, ini adalah core values, ya, tentang ASN Indonesia, ya, yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sahabat sekalian, ini pun ya sudah ada di PMM dan ada pada lampiran Perdirian juga indikator-indikator pencapaiannya. Sementara yang ada di fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, perilaku kerja ini juga secara otomatis sudah ada. Teman-teman tinggal memilih, ya, apa yang mau dilakukan selama satu periodik dan bagaimana cara mencapainya. Itu secara otomatis juga sudah ada. Teman-teman tinggal memilih saja. Nah, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Ya, setelah ditetapkan langsung melaksanakan. Kemudian mendokumentasikan atau pendokumentasian kinerja dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan Januari sampai Juni, periodik pertama, Juli sampai Desember, periodik kedua. Nah, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Ya, rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kinerja guru dan kepala sekolah tercantum dalam lampiran Perdirjen. Ya. Oke, pejabat penilai kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Nah, ini proses pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Oke, dalam 2 periode yang terdiri dari aktivitas pendokumentasian dan melaksanakan rencana kinerja serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebagaimana yang sudah teman-teman rencanakan di bulan Januari untuk periodik pertama dan di bulan Juli untuk periodik kedua. Nah, seperti apa sih penilaian kinerja? Nah, sahabat sekalian, pelaksanaan penilaian kinerja guru kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Kepala sekolah dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja guru yang terdiri atas guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya sesuai kebutuhan. Nah, ini artinya kalau di sekolah dibutuhkan, ya, ada tim, ya, tim yang tugasnya untuk membantu melakukan evaluasi kinerja guru. Nah, ini boleh dibentuk, sahabat sekalian, ya. Kemudian, sedangkan untuk kepala sekolah melalui dinas pendidikan menangani urusan bidang pendidikan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Ya, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan ini bisa membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah yang terdiri atas pengawas sekolah sesuai dengan penugasan pada masing-masing satuan pendidikan. Ya, seperti ini penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan baik itu kepala sekolah maupun kepala dinas setempat, sahabat sekalian. Oke, kemudian evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, teman-teman, jadi yang akan dinilai itu adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, kemudian untuk
Yang lainnya itu adalah sebagai pendukung ya. Misalnya untuk apa namanya, dokumen pendukung yang diunggah itu sebagai pendukung ya. Kemudian pejabat penilai kinerja memberikan catatan rekomendasi dalam dokumen evaluasi kinerja untuk perbaikan pada periode berikutnya. Nah, evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dan tahunan yang dilakukan setiap paling lambat 30 Juni untuk periode Januari-Juni. Kemudian periode kedua paling lambat 31 Desember. Ya, untuk periode Juli-Desember. Nah, dalam evaluasi kinerja, sahabat sekalian, dalam evaluasi kinerja tahunan dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kerja periodik. Nah, ini teman-teman ya, evaluasi kinerja yang dilakukan melalui tahapan periodik pertama dan kedua. Selanjutnya di dalam Perdirjen juga ya sudah ada lampiran hasil evaluasi kinerja pegawai dengan formatnya lengkap dan panduan cara pengisiannya. Sudah sangat terbantu sekali. Nah, contohnya seperti yang saya tayangkan ini. Nah, terakhir ya, sebelum ini ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut yaitu tindak lanjut evaluasi kinerja terdiri atas. Ini sudah selesai evaluasi nih. Jadi perlu ada tindak lanjut. Apa? Yang pertama, pelaporan kinerja guru dan kepala sekolah. Kedua, pemeringkatan kinerja guru dan kepala sekolah, pemberian penghargaan dan juga sanksi. Pelaporan kinerja tersebut dilakukan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepegawaian dengan mencantumkan SKP dan hasil evaluasi kinerja. Nah, sahabat sekalian, dalam pemeringkatan kinerja ini dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja, predikat kinerja guru dan satuan pendidikan pada satuan pendidikan atau predikat kinerja kepala sekolah pada dinas pendidikan yang menangani urusan bidang pendidikan. Ya, jadi predikat kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana bagi PNS dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit. Ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi nanti pada vlog video kedua saya akan menjelaskan bagaimana teknis ya dan juga penjelasan tentang angka kredit terbaru guru. Nah, di Perdirjen 7607 juga ya teman-teman, itu juga sudah dilampirkan format dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, formatnya sudah ada nih. Teman-teman kepala sekolah bisa memanfaatkan format yang sudah ada dan bisa membaca lebih detail lagi apa dan bagaimana cara pengisiannya. Oke, demikian sahabat-sahabat sekalian, sekilas yang saya sampaikan terkait tentang bagaimana cara memahami peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dan juga beberapa regulasi pendukungnya yang menyertainya. Semoga konten ini menginspirasi ya dan membantu sahabat sekalian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.